Umumnya, dalam kerjasama yang dijalin antara dua negara bisa membawa simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Namun apa yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan belum cukup imbang untuk dikatakan saling menguntungkan. Pasalnya dalam proyek pembuatan pesawat KF-21 Boramae, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan sejak awal oleh Korea Selatan. Disclaimer dulu, konten ini kami buat agar netizen Indonesia tahu sedikit gambaran yang sebenarnya terjadi dalam proyek ini. Awal mula perselisihan terjadi pada tahun 2018, di mana insinyur Indonesia yang dikirim ke Korean Aerospace Industry tiba-tiba dicegat dan tak diberikan akses ke teknologi KF-21 Boramae. Padahal di perjanjian awal Indonesia akan diberikan akses teknologi. Tentu saja hal ini memiliki efek domino, karena hal ini bisa mengganggu rencana Indonesia untuk membuat sendiri 48 unit KF-21 di PT DI. Hal ini diungkapkan sendiri oleh salah satu insinyur KAI waktu itu. Dilarangnya Indonesia untuk mengakses teknologi ini ternyata didalangi oleh Amerika Serikat, di mana mereka bahkan sampai mengirim delegasi ke KAI untuk memagari pengetahuan teknologi oleh insinyur Indonesia untuk semua hal yang berkaitan dengan teknologi dari Amerika Serikat. Tentu karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian, sudah sewajarnya Indonesia mengambil langkah lanjutan di mana kita ingin memperbaharui perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dalam negosiasi yang diadakan, Indonesia akan membayar 30% kewajibannya yang mencapai 20 triliun dengan wujud barang, diantaranya ekspor sawit, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Ini masih syukur harusnya mau dibayar pakai barang dan masih 30% lagi nggak dikurangi. Namun karena Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat hati-hati akan opini publik, belum langsung menerima hal ini. Ini dikarenakan masyarakat Korea Selatan menilai hal itu merupakan negosiasi yang memalukan. Mereka menilai Indonesia tidak konsisten dan berubah-ubah dalam program ini sehingga tidak dapat diandalkan. Ini terbit dalam laporan Handbook Ilbo pada 3 Januari 2022 lalu. Seharusnya pihak Korsel memahami hal-hal seperti ini, bahwa perubahan pembayaran ini dilakukan karena insinyur Indonesia yang dikirim ke sana ternyata dianaktirikan dalam pembuatan KF-21, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas. Bukannya malah menuduh Indonesia yang bukan-bukan. Belum lagi, investasi di program ini cukup sulit untuk balik modal dalam waktu dekat, di mana pesawat ini setidaknya harus dipesan sebanyak 300 unit agar menghasilkan keuntungan. Padahal Korea Selatan baru akan memesan 120 unit dan Indonesia 48 unit. Jadi jika di total baru 168 unit. Nah, jika Indonesia ingin profit, maka Indonesia juga harus membantu Korea Selatan untuk memasarkannya sebanyak 132 unit atau mengikuti lagi proyek ini di generasi kelima dan keenam. Isu insinyur Indonesia mencuri teknologi KF-21 juga tidak relevan, karena sebelumnya justru Korsel lah yang pernah mencuri data delegasi Indonesia dalam proyek akuisisi T-50, dan lucunya lagi, hal ini pun terekam kamera. Jadi bagaimana menurut kalian posisi negara kita sekarang dalam proyek ini? Untungkah atau buntungkah? Semua berita kami lansir dari Manado Post. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar kalian di bawah.